Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Hey Sinamika adalah sebuah film komedi romansa berbahasa Tamil India yang dirilis pada tahun 2022 dan dibintangi oleh Durquin Salmanan sebagai Yazan, Aditi Rao Haidari sebagai Mauna, dan Kajal Agarwal sebagai Dr. Malar Firzi. Bagaimana keseruan kisahnya? Tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Berlatar di tepi pantai, seorang wanita bernama Mauna masuk ke sebuah kafe. Terlihat pula seorang pria bernama Yazan tertarik dengan kehadiran Mauna. Tiba-tiba cuaca berubah menjadi gelap dan angin bertiup kencang, hingga membuat pengunjung kafe berlarian. Mauna menghampiri Yazan dan mengajaknya ke tempat yang aman. Di sana mereka berkenalan. Mauna adalah seorang ahli paleotempestologi dan sedang mempelajari badai yang sering terjadi di tempat itu. Sedangkan Yazan baru dipecat dari kerjanya sebagai insinyur perangkat lunak dan dia di sana sedang belajar memasak masakan Kerala. Karena saling suka pada pertemuan pertama mereka melanjutkan pertemuan dan berakhir saling jatuh cinta lalu menikah. 2 tahun kemudian, Yazan dan Mona tinggal di sebuah perumahan. Karena Yazan tak kunjung mendapat pekerjaan, jadi dia pun menjadi bapak rumah tangga. मैंने पूछा पेपर पढ़ना आता है तो काम छोड़ के चले गए वो आर्टिकल पढ़ा कि नहीं पढ़ते तुम्हारे Layaknya ibu rumah tangga, bapak rumah tangga satu ini tak kalah pandai mengoceh. Dan membuat istrinya sering menutup telinga dan berangkat bekerja. बताना कैसी लगी Di kantor, bos membahas proyek Pondicherry dan salah satu pegawai harus menjadi pengawas di sana selama 1 tahun. Muna dan Ram mengajukan diri karena yang dibutuhkan hanya 1 orang. Bos menyuruh mereka berdiskusi siapa yang harus mengalah di antara mereka. Ram terlihat sangat ingin pergi dan berusaha meyakinkan Muna karena dia baru saja bercerai dengan istrinya. Rayuan Ram tersebut berlanjut hingga Muna pulang ke rumah. Mona mencoba membicarakan proyek Pondicherry pada suaminya. Namun lagi-lagi, Yazan tak memberinya solusi dan malah membuat Muna kesal. Muna lalu menghubungi Ram balik. Dia tak akan memberikan proyek itu pada Ram karena hanya dengan cara itulah dia bisa terbebas dari Yashan. Mendengar hal itu, Ram akan mencarikan solusi untuk Muna karena jika Muna terbebas dari masalahnya, Ramlah yang akan pergi untuk proyek itu. Esok harinya, Ram beserta teman-teman kerjanya berdiskusi untuk mencari solusi untuk memisahkan Muna dan suaminya. Padahal mereka menikah karena cinta. Ram menanyakan alasan kenapa Muna ingin berpisah dengan suaminya. Pertama, Muna merasa jenuh dengan Yazan yang tak berhenti bicara saat di rumah. वो तो बातों का बादशाह लग रहा है इसकी बात Kedua, Yazan gemar memasak dan meminta Muna terus memakan masakan yang dia buat. Hal itu membuat berat badan Muna terus bertambah walaupun dia berada di gym selama 2 jam setiap harinya. गुस्सा थूक दो ना बेडरूम में वो भी ऐसे समय में हाँ उसका कहना भी करेक्ट है ना उसने बेवक्त खाना Dan alasan ketiga, semua lagu kesukaannya pun ikut dikomentari oleh Yazan, sehingga lagu tersebut tidak enak lagi dia dengar. Menurut temannya, jalan keluar pertama yang Muna lakukan adalah tidak harus berpisah dengan Yazan, tetapi merubah rutinitas Muna. Di saat Muna pulang, dia tidak usah mandi dan membiarkan sepatunya tergeletak di mana saja. Hal tersebut akan membuat suaminya marah. Namun trik itu tak berhasil, karena Yazan malah menyukai wangi tubuh Muna yang kecut. अगर पूछे तो बताना पालमारी बाबा का व्रत रखा है चाहिए अब कल की बात है Cara selanjutnya memberikan silokean pada minuman Yazan agar lidahnya mati rasa. Setelah diberikan, Yazan sulit berbicara, namun Yazan malah mengganggu tidur Muna. Esok harinya, Muna agak kesal dengan Ram dan temannya karena cara-cara mereka sama sekali tak membantu, malah semakin menyiksa dirinya. Ram berkata, salah satu kelemahan seorang pria adalah rasa cemburu, dan cara selanjutnya adalah membuat Yazan merasa cemburu. Malamnya, Ram menelpon Muna dengan kalimat rayuan. ड्रेस पहन के बैठी हूँ ड्रेस Yazan agak terpancing dan merampas handphone Muna. Tapi Yazan malah menceramahi Ram bahwa kata-kata rayuan yang dia berikan adalah alasan istrinya pergi meninggalkan Ram. Yazan malah mengajari Ram 23 aturan untuk menggoda dan merayu wanita. Yazan tak berhenti mengoceh, नहीं है सर इफ यू डोंट माइंड आखिरी बार मोना membuat Ram merasa bosan dan mematikan teleponnya.
Ram mengerti yang dirasakan Muna setiap hari. Dia pun memutuskan memberikan proyek perusahaan pada Muna dan bersujud meminta maaf pada Muna. Malam harinya, Muna menjelaskan pada Yazan tentang proyek perusahaan di mana dia akan dikirim ke Pondicherry selama 1 tahun. Yazan tak bisa ikut menemani Muna karena harus merawat tanamannya yang mulai berbuah. Muna melakukan sebuah drama seolah dia sangat berat meninggalkan Yazan dan terpaksa pergi karena sebuah pekerjaan. Namun kenyataannya, Muna sangat menikmati kebebasannya saat pergi ke Pondicherry. Muna mengabari Devia, kawan lamanya, dan mengajaknya bertemu di kafe tempat dulu biasa mereka berkumpul. Di kafe mereka sangat senang dapat bertemu dan berkumpul kembali. Muna menjelaskan pada Devia kedatangannya ke Pondicherry untuk sebuah proyek dan dia akan berada di sana selama 1 tahun. Dia ingin bersantai dan minum kopi bersama mereka dan tidur nyenyak tanpa harus mendengar apapun. Dia akan menikmati setahun kebebasannya. Namun nyatanya, saat Muna pulang dari belanja ke rumah dinasnya, dia mencium aroma yang tidak asing seperti aroma masakan suaminya. Benar saja, Muna dikejutkan dengan keberadaan Yazan yang terus mengoceh. Yazan selalu memikirkan perkataan Muna yang akan merindukannya, membuatnya merasa buruk hingga dia memutuskan untuk menemani Muna selama proyek itu selesai. Muna pun sangat jengkel. Esok harinya, Muna mulai bekerja dan disambut oleh manajer proyek yang bernama Vira Warman dan dikenalkan dengan timnya yang bernama Virawati, Sarman, Ariju, dan Raja. Vira Warman juga mengundang Muna ke pesta pernikahan yang akan dia selenggarakan, juga meminta Muna mengajak suaminya. Namun saat pulang, Muna dikejutkan dengan Yazan yang memakai gaunnya. Yazan beralasan karena pakaiannya bersama truk pindahan yang belum sampai. Muna pun berbohong akan pergi ke pesta ultah Vira Warman. Muna meminta Yazan untuk tidak keluar rumah menggunakan gaun tersebut. Tapi melihat Muna meninggalkan tasnya, Yazan berusaha memberitahu Muna dan mengejarnya. Tapi Muna telah pergi. Saat ingin kembali masuk ke rumah, pintu rumah terkunci secara otomatis dan membuat Yazan tak bisa masuk ke rumahnya. Dia hanya bisa menunggu Muna pulang. Namun tiba-tiba HP Muna yang ketinggalan berbunyi dan ternyata panggilan dari Vira Warman. Mengetahui yang mengangkat suami Muna, Vira Warman pun meminta Yazan untuk datang ke pesta pernikahan putrinya dan dia mengirimkan alamat tempat pesta yang diadakan. Sementara di pesta, terlihat Saman datang dengan istrinya, tapi Saman diam-diam bertemu dengan Parvati dan bercumbu. Tanpa sadar, seorang wanita mengambil foto mereka saat sedang bermesraan. Hal tersebut juga dilihat oleh Muna dan teman-temannya, namun Muna menghiraukannya dan lebih memilih bernyanyi dan menari untuk memeriahkan pesta seperti apa yang Vira Warman minta sebelumnya. Lalu seorang wanita cantik pun turut mengiringi Muna menari. Dia adalah Dr. Malarfizi. Dan di meriahnya pesta itu, Yazan datang menggunakan gaun Muna dan membawa tasnya. Muna pun terkejut melihat suaminya itu. Setelah mencicipi hidangan pesta, Yazan membuat keributan kecil. Dia kecewa dengan masakan catering di pesta itu. Keadaan semakin memburuk karena salah satu tamu mengejek pakaian wanita yang sedang Yazan pakai. Yazan marah dan beradu mulut dengan tamu itu hingga Muna datang dan mengajak Yazan pergi dari pesta. Di dalam mobil, Yazan menanyakan kenapa Muna berbohong padanya. Muna pun mengatakan, Yazan tidak bisa diam dan selalu membuat masalah. Muna tak ingin menyakiti suaminya karena hal itu. Namun Yazan menyangkalnya. Jika sebelumnya Muna mengatakan yang sebenarnya, dia akan berdiam di rumah sebab dia tak ingin mempermalukan diri dengan mengucapkan selamat ulang tahun pada Vira Warman. Yazan merasa hanya menjadi beban untuk Muna karena pengangguran. Itu sebabnya Muna malu mengakuinya sebagai suami. Muna ingin menghentikan perdebatan ini, namun Yazan tak berhenti mengoceh. Di pagi harinya, Muna duduk di depan rumah dan memandangi rumah Dr. Malarfizi. Di dalam rumah itu ada Saman dan istrinya. Istri Saman menjelaskan, dia masih terus saja mencurigai suaminya, walaupun telah melakukan semua saran dari Dr. Malarfizi. Ditambah Saman selalu pulang larut, bahkan dia meninggalkan istrinya di pesta semalam. Setelah mendengarkan penjelasan istri Saman, Dr. Malarfizi mengirimkan sebuah foto yang dia ambil ketika Saman sedang bermesraan dengan Parvati. Seketika istri Saman marah dan keributan pun terjadi. Bahkan sampai ke depan rumah Muna.
Muna yang melihat rekan kerjanya pun menyapa Saman, namun istri Saman semakin marah dan pergi. Saman pun menuduh Muna lah yang telah menyebarkan foto perselingkuhannya dengan Parvati. Namun Muna tidak mengerti dengan apa yang Saman tuduhkan padanya. Muna mulai menyadari beberapa pasangan yang keluar dari rumah Dr. Malarfizi selalu bertengkar dan ribut. Dia pun mengerti mungkin Dr. Malarfizi bisa membantu keluhan rumah tangganya. Muna pun mendatangi rumah Dr. Malarfizi. Resepsionis menanyai detail Muna yang sudah bersuami. Dia pun menyarankan supaya Muna pergi dari sana jika masih mencintai suaminya, karena setiap pasangan yang datang dengan bahagia akan berpisah saat pulang. Mendengar hal tersebut, Muna malah merasa dia datang ke tempat yang tepat. Muna bertemu dengan dokter, dan dokter menyambutnya. Dia pun masih mengenal wajah Muna yang pernah menari bersamanya di pesta Vera Warman. Muna ingin meminta saran untuk bisa berpisah dengan Yazan. Mendengar hal bodoh yang Muna ucapkan, dokter menolak dan mengusirnya. Namun Muna bersikeras dan memaksa dokter Malarfizi. Dia menuju lantai atas, Hello. mengancam akan lompat dari sana. Muna juga mengatakan sudah mencoba berbagai cara agar pisah dari suaminya dan datang ke sana sebagai upaya terakhirnya. Melihat Muna yang bersikeras, dokter akhirnya mau membantu Muna. Namun Muna meminta pada dokter untuk membuat suaminya tidak terluka, karena bagaimanapun dia adalah seorang suami yang baik. Dokter menyangkalnya, bagi dokter tidak ada pria di dunia ini yang benar-benar baik. Muna ingin dokter menjebak Yazan berselingkuh dengan seseorang. Dokter pun menanyai aktivitas dan pekerjaan Yazan. खाना बनाना और बातें करना. Dan setelah mendengar penjelasan Muna, dokter meminta Muna membuat suaminya keluar dan mencarikan sebuah pekerjaan agar dia bisa mengamati dan mendekati Yazan. Mengingat Yazan yang suka berbicara, Muna mengarahkan suaminya itu ke stasiun radio milik Siva sebagai bintang tamu. Yazan pun berkenalan dengan Siva dan Devia. ऑफिस करते रहते हैं. बेशक जुवन बाम फेमस सेलिब्रिटी में से Dia mulai siaran sebagai bintang tamu. इससे FM 103 Yazan yang terbiasa berbicara tanpa henti tak canggung dengan siaran itu. के लिए पहला सवाल ये है कि आपकी पसंदीदा फालतू की चीजें खाते हैं और जो बुजुर्ग बोलते हैं वो हम कभी खाते हैं। ये शॉर्ट में बोलना ही मुझे पसंद नहीं है। मन में जो होता है खोल के बोलते Hingga salah satu pendengar menyukai perkataan Yazan, menelpon dan memintanya untuk dapat terus melakukan siaran di radio tersebut. Karena Muna bersedia menanggung gaji Yazan, ज्यादा नहीं करता. ये मैं. बाय. Yazan pun resmi bergabung dengan Isai FM. Yazan yang sedang senang mendapatkan pekerjaan langsung menghubungi istrinya dan meminta menemuinya di kafe. Lalu Muna pun menghubungi Malarfizi, यालन ने मुझे कॉफी शॉप पे sehingga Malarfizi pun datang ke kafe tersebut, lalu membuat Yazan terpaku dengannya. Tak lama Muna pun datang. Yazan memeluk dan mengungkapkan kebahagiaannya setelah diterima bekerja. Esok harinya, Yazan mulai bekerja sebagai penyiar radio. दो ना। ऑफ कोर्स एंड हेडफोन्स. सो लेवल रोहित शर्मा ने 5 सेंचुरी लगाई। यस. कल का गेस्ट आज का आरजे देख रहे हो उसको डस्टबिन में डालो ना भाई। इस तरह के लोग इसका नहीं है एंड। ओह माय गॉड. Dan mulai hari itu juga, Malarfizi sering membuntuti Yazan. Malam harinya Malarfizi mencoba merayu Yazan dengan mengirimkan sebuah foto dan meminta asistennya untuk menggoda Yazan di telepon. बहनी 40,000 साल से चल रहा है चाइना में 5,000 अपने सेंटिमेंट के लिए अब तो ऐसे कई सारे Namun mereka malah terjebak dengan pembicaraan Yazan yang tidak ada ujungnya. Sampai-sampai Malarfizi mengira Yazan adalah seorang gay. Lalu Malarfizi meminta Muna memberitahunya hal-hal yang Yazan sukai. वो कैसे बुक्स मन लगाकर Hingga Dr. Malarfizi menaruh semua hal yang Yazan sukai di rumahnya dan memancing Yazan dengan barang-barang antik yang seakan-akan akan dia buang. Yazan pun terpancing dan meminta Malarfizi untuk memberikan barang itu kepadanya. Lalu menawarinya kopi di rumahnya dan mereka pun berkenalan. वाह आप तो कॉफी एक्सपर्ट. Di saat Yazan membuatkan kopi, Malarfizi membaca salah satu buku Yazan dan pergi begitu saja. ये तो चली गई। Yazan pun mendatangi rumah Fizi yang berpura-pura menangis seakan mengenang masa lalunya. Yazan melihat beberapa buku dan koleksi Malarfizi yang sebenarnya memang sudah disiapkan agar Yazan merasa jika selera mereka berdua itu sama. सुनते मैं सो जाती थी. जब मैं Benar saja, Yazan merasakan hal itu saat Malarfizi menyanyikan syair lagu yang Yazan sukai dan mereka pun berteman ditandai dengan pelukan hangat. Esok harinya, Firzi datang menjemput Yazan.
Malarfizi menanyakan pada Yazan karena dia hanya diam dan tak seperti biasanya. Yazan menjelaskan dirinya sedang menikmati derasnya hujan. Fizi menghentikan mobilnya dan keluar untuk menikmati guyuran air hujan yang deras. Tapi Yazan meminta Firzi segera kembali masuk ke dalam mobil karena sebentar lagi Muna mungkin akan pulang. Firzi mengira Yazan takut dengan istrinya, namun Yazan menyangkalnya. Dia sangat menyukai istrinya, bukan takut dengannya. Melihat kejujuran Yazan dan kesetiaannya membuat benih-benih cinta Malarfizi tumbuh. Semenjak hari itu, mereka selalu menghabiskan waktu bersama. Namun itu justru membuat Muna cemburu. Muna bertemu dengan Malarfizi saat berlari. Dia menegur Malarfizi dan membuat Yazan dekat dengannya dan meminta Malarfizi melakukan cara lain saja. Namun Malarfizi yang sudah terlanjur melakukannya tidak mau mencoba dengan cara lain. Apalagi Firzi juga telah mencintai Yazan. Yazan mulai nyaman dengan pekerjaannya. Apalagi banyak para pendengarnya menyukai cara Yazan memberikan solusi untuk masalah mereka. Saat Firzi bersama Yazan di sebuah kafe, Muna datang ke sana. Firzi yang melihat Muna secara diam-diam menemuinya. Muna nampak tidak senang dengan kedekatan Firzi pada Yazan. Muna menanyakan kapan hal ini akan selesai. Firzi menjelaskan, ini bukan pekerjaan konstruksi yang bekerja melawan tenggat waktu dan mungkin akan memakan waktu yang lebih lama. Jadi Firzi pun menyuruh Muna untuk pulang. Saat di rumah, Muna mendekati Yazan yang sedang mengerjakan sebuah naskah, lalu merayunya. Namun bel rumah mereka berbunyi. Siva dan Devia datang merayakan keberhasilan Yazan karena telah terpilih menjadi produser Isai FM di Chennai. Karena acaranya di Pondicherry mendapat peringkat tertinggi, Yazan harus pindah ke Chennai untuk melakukan siaran jam tayang utama dan siarannya akan didengar di seluruh Tamil Nadu, juga kota lainnya. Di tengah perayaan tersebut, Devia keceplosan dan berkata Muna akan mendapatkan kebebasan yang selama ini dia inginkan. Mendengar kata Devia, Yazan mulai memahami semuanya. Yazan dan Muna pun berdebat. Hingga akhirnya, Yazan memilih pergi ke Chennai. Dia tak ingin mengganggu Muna agar dia bisa menikmati kebebasan seperti yang dia inginkan. Yazan pun berangkat ke Chennai. Muna berbicara dengan Malarfizi. Dia mengatakan bahwa semua telah berakhir dan mengucapkan terima kasih. Tapi Firzi menjawab ini belum berakhir, dia akan kembali. Hari-hari Muna dilewati tanpa Yazan. Namun dia tak menikmati kebebasan seperti yang dia bayangkan dulu. Muna merasakan kehilangan Yazan. Sementara Yazan sibuk dengan pekerjaannya, bahkan dia kini telah mempunyai acara live sendiri. दो फूड रेवोल्यूशन जरूरी है। खाना बनाने में 1 घंटा टॉपिक हम सबको बहुत पसंद है, मुझे कुछ ज्यादा ही पसंद है। हम बात FM 103.2, यहाँ हैप्पीनेस का नहीं है एंड। Hingga suatu malam, Muna dikejutkan dengan datangnya Yazan memasak masakan kesukaan Muna. Yazan memberikan suatu kabar bahwa dia telah memiliki kekasih baru. Dia pun menunjukkan kekasihnya itu yang ternyata sebuah mobil baru yang dia beli. Muna memberikan selamat pada Yazan. Yazan masih marah padanya karena Muna tidak pernah menghubunginya ataupun menemuinya. Saat kembali di persimpangan jalan, Yazan bertemu dengan Malarfizi dan mereka pergi ke kafe untuk merayakan keberhasilan Yazan. Muna semakin menyesali dengan apa yang dia lakukan dan mengingat masa-masa indah bersama Yazan dulu. और अगर ले भी ली तो तुम्हारे अलावा कौन है जिसको लेके जाऊंगा ड्राइव। Saat kembali, Yazan menurunkan Malarfizi di jalan, jauh dari rumahnya, karena tidak ingin Muna melihat mereka dan salah paham. बच्चों जैसी। Ternyata Muna melihat kebersamaan mereka, bahkan dia melihat mereka berpelukan. Muna pun menghadang Firzi dan menjelaskan bahwa dia telah membuat kesalahan besar. Muna ingin Yazan kembali padanya. Muna merasa suaminya telah berubah karena Malarfizi dan Muna pun telah merasakan cinta yang sama untuk Yazan seperti saat mereka bertemu. Firzi mengatakan bukan Yazan yang berubah, tapi Muna lah yang telah berubah. Muna meminta Firzi untuk menjauhi suaminya, tapi Firzi menegaskan telah jatuh cinta pada Yazan dan hal tersebut membuat Muna marah dan terjadi keributan di antara mereka. Hingga Muna pun mengancam akan bunuh diri jika Malarfizi tidak mau menurutinya. Firzi pergi dengan melepas kalung yang selama ini dia gunakan untuk mengingat bahwa tidak ada orang baik di dunia ini. Esok harinya, beberapa orang menyerang rumah Malarfizi dan salah satunya adalah Saman. Mereka sangat marah dengan Firzi yang telah menghancurkan rumah tangga mereka. Muna menenangkan mereka dan melindungi asisten Malarfizi dan ternyata Firzi pun sudah tak ada di sana. मेरी वाइफ को कॉलेज व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करके
Muna pun akhirnya tahu bahwa perceraian Ram juga disebabkan oleh perbuatan Malar Fizi. Sementara Yazan kembali dalam acara live-nya, di mana dia akan mewawancarai seorang wanita yang selalu menghancurkan hubungan pernikahan. Dia pun datang ke sebuah rumah. Dia terkejut ternyata orang tersebut adalah Firzi. Dia pun menanyakan kabar beredar tentang Firzi. Firzi menjelaskan bahwa selama ini dia hanya mengekspos pria-pria yang telah menghancurkan kehidupan wanita dan diketahui dia adalah salah satu korban dari beberapa lelaki hidung belang. Namun dia berhasil bangkit dari keterpurukan dan dari hal itu dia meyakini bahwa tidak ada lagi orang baik. Sehingga dia memilih membuka topeng para pria hidung belang, hingga dia bertemu dengan seorang yang membuktikan bahwa keyakinannya salah, di mana pria itu tidak tergoda dengan wanita yang telah dekat dengannya, dan itu adalah Yazan. Lalu di hadapan Yazan, Firzi mengatakan perasaannya kepada Yazan. Yazan hanya diam dan pergi. Siaran tersebut didengar oleh banyak orang, termasuk Muna yang sedang berkendara menuju Delhi. Malam harinya, Muna sampai di rumah dan menemui Yazan. Dia juga menjelaskan telah menyerahkan proyek di Pondicherry pada Ram, dan tak akan pergi lagi. Namun Yazan tidak terlihat senang. Yazan sudah tahu semuanya. Muna menggunakan Malar Fizi agar dia terlihat berselingkuh dan Muna punya alasan untuk menceraikannya. Muna pun akhirnya mengakuinya. Yazan marah dan mengamuk. Dia merasa telah dipermainkan dan pergi meninggalkan Muna. Muna hanya bisa menangis. Ternyata Yazan kembali ke penyiaran, namun di hari itu dia menjelaskan bahwa itu siaran terakhirnya. Dia menceritakan semua kejadian dalam hidupnya, hingga permasalahan yang sedang dia alami, dan mengadakan polling untuk para penggemarnya apakah dia harus bercerai atau kembali pada istrinya. Hingga akhirnya polling terbanyak adalah perceraian. Yazan pun telah siap untuk itu. Yazan minta maaf pada kepala stasiun radio dan kru yang telah mengizinkannya menggunakan acara tersebut untuk urusan pribadi, lalu mengundurkan diri dari pekerjaannya. Yazan menemui Malar Fizi. Yazan tahu Firzi tulus mencintainya. Yazan menjelaskan, hidup dengan seorang yang mempunyai banyak kesamaan akan terasa membosankan, tapi berbeda jika hidup dengan seorang yang memiliki banyak perbedaan seperti dia dan Muna yang membuatnya indah di antara hubungan mereka. Namun Muna tidak mengerti dengan hal itu. Yazan memutuskan untuk bercerai dengan Muna dan tak ingin ada orang lain yang menggantikannya. Muna diam-diam mendengar semua percakapan mereka. Setelah Yazan pergi, Muna pun menghampiri Firzi dan meminta maaf untuk semuanya. Karena sebelumnya Muna tak mempertimbangkan perasaan Firzi. Firzi menjelaskan apa yang sudah dilanda badai pasti akan hancur, maka kita harus membangunnya kembali dari awal. Firzi berencana menyatukan pasangan yang telah berpisah karena dirinya. 6 bulan kemudian terlihat Muna yang sedang menunggu panggilan untuk mengurus perceraian. Tak lama Yazan pun tiba di sana, namun dia tak memperdulikan Muna. Di sana Muna pun mencoba mengirim pesan dan meminta Yazan berbicara dengannya. Muna mengatakan selama beberapa bulan dia tidak berbicara ataupun mengirim pesan, namun ada sesuatu yang mengganggu di pikirannya, dan Muna pun menanyakan pada Yazan. Pada saat pertama bertemu Malar Fizi di kafe, kenapa wajah Yazan terlihat sangat gembira? Yazan pun menjawab karena dia memikirkan Muna. Saat melihat Malar Fizi, itu mengingatkannya pada saat pertama mereka bertemu. Jawaban itu membuat Muna kembali merasa sedih dan menyadari bahwa Yazan sangat mencintainya. Yazan memilih menunggu persidangan yang sedang istirahat di sebuah kantin. Muna pun duduk dengannya, namun Yazan masih tidak memperdulikan kehadiran Muna. Muna mengatakan kerinduannya pada Yazan, namun dia tak akan mengubah apapun pada dirinya. Dia pun sadar telah membuat kesalahan yang tidak akan pernah dilakukan oleh seorang istri. Dia sangat menyesali perbuatannya, dan dengan suara yang keras dia mengatakan, dia sangat membutuhkan Yazan sambil menangis dan memohon. Yazan bisa melakukan apa saja yang dia inginkan dan berbicara apa saja yang ingin dia katakan, karena Muna akan selalu mendengarkannya. Yazan meminta mereka untuk menjadi diri sendiri, sama seperti saat mereka bertemu. Tepat di bawah meja, Muna pun mengulurkan tangannya agar Yazan dapat mempercayainya, dan mereka pun pergi dari sana untuk melanjutkan kisah cinta mereka, dan film ini pun berakhir. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.